Nah, jadi di kelompok kita kemarin tuh kan itu Pak, ganti topik. Yang awal itu dari roti-roti itu, kemudian ganti topik menjadi ekstraksi dan optimalisasi produksi pigmen merah sebagai metabolit sekunder dari Thalassophorus verruculosus dan potensi penggunaannya dalam industri tekstil. Nah, besarkan dikit deh, tolong dibesarkan. Oke, Pak. Ya. Nah, untuk Lebih ada 100% itu di yang sebelah kiri atas, dan 100% itu dibikin. Oh ya, kamu ya boleh lah. Ya wis. Oke. Nah, berikut research question-nya itu mengapa limbah pewarna pabrik tekstil menyebabkan polusi lingkungan. Kemudian itu pewarnanya itu dari jamur, itu kenapa kok pakai jamur? Terus mengapa sih menggunakan sumber tersebut? Serta bagaimana sih ekstraksi dan hasil ujinya. Nah, kemudian ini background-nya itu mengapa limbah pewarna pabrik tekstil menyebabkan polusi lingkungan. Nah, aplikasinya itu pewarna sintetik sangat digemari dalam berbagai proses industri karena mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Nah, akan tetapi penggunaan pewarna sintetik secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan yang serius. Nah, masalah itu muncul akibat penggunaan pewarna tekstil yang menginduksi ketarikan dunia industri untuk beralih memanfaatkan pigmen alami. Nah, pewarna yang digunakan dalam industri tekstil itu bersifat karsiogenik dan dapat memicu reaksi alergi, serta memiliki lingkungan batasan karena pewarna ini membutuhkan asam kuat, alkali, pelarut, dan katalis logam berat. Nah, kemudiannya, ini sumber pewarna alternatif dari jamur. Itu jamur berserat menghasilkan pigmen yang luar biasa seperti karotenoid, melanin, flavin, penezin, quinon, dan monasin dari kelas kimia yang berbeda. Nah, kalau karotenoid ini dan poliketida ini datang dari bawah klasifikasi pigmen jamur. Kebanyakan jamur menghasilkan pigmen yang larut dalam air dan ideal untuk diproduksi industri karena mudah untuk ditingkatkan di fermenter industri dan bisa jadi diekstraksi dengan mudah tanpa pelarut organik. Kemudian, mengapa sih memakai sumber tersebut? Nah, di dalam jamur itu tuh ada zat azapilones. Nah, itu merupakan metabolit sekunder yang menarik dengan kelas yang beragam secara struktural. Memiliki struktur piron-quinon yang memiliki inti bisiklik beroksigen tinggi dan pusat kuaterner kirar. Nah, biosintesis ini meliputi jalur sintesis asam lemak dan jalur ketida. Nah, jalur pertama itu merakit rantai poliketida dari asam asetat dan 5 asam melonat membentuk struktur kromfor. Nah, jalur kedua itu menghasilkan asam lemak rantai menengah melalui reaksi transesterifikasi. Nah, aktivitas sitosik pigmen jamur dari punya kita tuh yang Thalassophorus verruculosus ini itu telah diuji menggunakan berbagai metode seperti toksisitas ragi, letalitas udang air dan asin bioisai atau uji KIT 8 dengan perhitungan sel. Nah, bagaimana sih hasil toksisitasnya? Nah, ini sumber baru pigmen alami mendapatkan minat peneliti khusus karena toksisitas yang dihasilkan oleh pewarna sintetis. Kemudian, terlepas dari aplikasi antibakteri yang sangat besar, jamur mungkin menyediakan sumber pigmen alami alternatif yang tersedia di sini. Kita itu mengisolasi tren jamur dari mangga busuk yang mampu menghasilkan pigmen yang cocok untuk pewarna tekstil. Nah, bagaimana sih proses singkatnya?
Nah, itu identifikasi molekuler menggunakan internal transcript spatial sequencing menunjukkan fungsinya sebagai strain Thalaromyces verruculosus. Pertumbuhan dan produksi pigmen cendawan dioptimalkan untuk memperoleh rendemen tertinggi. Nah, pigmen yang diekstraksi diaplikasikan pada kain katun mengikuti prosedur pewarna standar untuk pigmen alami. Nah, ini tuh kita akan jadikan suatu dalil gitu dan disertai gambar dan data untuk posternya. Nah, hasil dari penelitian ini tuh hasil warna yang memadai dan hasil toksitas negatif menunjukkan bahwa fungsi sumber pigmen dapat menjadi pengganti potensial untuk pewarna sintetis yang berbahaya. Berikut bukan referensinya, dan ini merupakan apa sih, poster yang akan kerangka poster yang akan kita jadikan poster nantinya. Jadi yang pertama itu judul, kemudian ada latar belakang. Nanti ini jenis-jenis pewarna jamurnya, kayak kandungan jamur itu ada pigmen azopilonus dan lain-lain. Terus mengapa sih pakai Thalaromyces? Kemudian metodenya ini dibedal-darir dan ada hasilnya, kemudian kesimpulan serta search atau referensi. Terima kasih. Itu mungkin progress report dari kelompok kami, Pak. Oke, terima kasih, Dek. Jadi yang pertama, kayak sepertinya masih terfragmentasi ya Anda ya, idenya. Nah, saya nggak bisa memahami tadi ada metode identifikasi molekuler itu untuk apa. Ini kan Anda fokusnya mau menggantikan pewarna sintetik ya dengan warna alami, dan Anda mengganti dan sumber pewarna alaminya itu dari jamur gitu ya. Terus saya pahami tadi itu ada identifikasi molekuler, kemudian penggunaan mangga atau apa tadi itu? Iya, mangga. Kita yang jual utama pakai mangga, Pak. Dari mangga busuk itu. Terus Sebentar. Jadi jadi kita jangan terlalu dari idenya kan Anda mau menggantikan pewarna tekstil ya dengan sumber alami kan gitu. Di latar belakang itu sudah cukup baik ya, Anda perlu menampilkan poin-poin utama alasan kenapa pewarna tekstil sintetik itu berbahaya ya. Jadi Anda fokuskan di sana. Jadi pendahuluannya ya, dan itu Anda cari jurnal misalnya. Nah, kalau sudah menemukan jurnal yang merangkum semua dampak negatif itu ditampilkan di mana, di pendahuluan ya. Anda bisa menampilkan dalam bentuk gambar misalnya ya. Misalnya pewarna jenis ada berapa warna gitu yang terbanyak, misalnya Anda memutuskan yang terbanyak digunakan di industri itu pewarna sintetik apa dan bahayanya apa misalnya. Nah, itu Anda taruh di pendahuluan kan, supaya langsung kelihatan, misalnya dalam bentuk bulat itu ada beberapa warna ya. Terus ada data misalnya penggunaannya dan data ini kuantitas penggunaannya, jumlah penggunaannya, dan limbah yang bahaya dari limbah masing-masing itu seperti apa, atau saya nggak tahu bahayanya tiap warna itu beda atau sama ya, itu Anda tampilkan di pendahuluan misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang sudah ada saat ini pewarna alami untuk menggantikan itu apa saja misalnya. Terus Anda Anda dari jurnal yang Anda dapatkan itu Anda paparkan ya, misalnya fokusnya ini kan dari jamur ya, yang sudah didapatkan apa saja yang dari jamur itu gitu loh. Itu datanya ditampilkan. Jadi terkait dengan pendahuluannya, jadi datanya itu misalnya dari jamur A itu dapat warna merah misalnya ya. Terus karena ini terkait dengan lingkungan ya, Anda tampilkan data itu, data misalnya uji toksisitas atau apa tadi yang data-data itu ya.
Itu yang ditampilkan. Terus aplikasi katanya tadi ya, data aplikasinya apakah aplikasinya itu visible atau tidak di mana, di tekstil seperti itu. Itu kalau ada ya. Nah, saya nggak tahu relevansi dari apa tadi, penggunaan substrat mangga atau identifikasinya itu untuk apa. Ini kan kalau Anda ke sana itu sepertinya seolah-olah mau mengisolasi kan gitu ya dari sumber mangga atau apa, saya nggak tahu. Itu sudah balik lagi ke awal kan, balik lagi ke awal, sorry, balik lagi ke awal. Pertanyaannya berubah, bagaimanakah kita dapat bagaimanakah caranya kita bisa mendapatkan strain atau isolat jamur yang menghasilkan warna. Nah ini terus menggunakan substrat apa namanya, substrat mangga misalnya. Sudah beda lagi arahnya. Kenapa kok mangga, nanti kan kayak gitu arahnya. Terus ada identifikasi di sana. Paham deh. Jadi sepertinya ini dua hal yang berbeda ya. Jadi Anda tolong, saya kira fokus yang pertama tadi sudah bagus ya. Jangan jangan terus balik lagi ke awal. Jadi bagaimana kita bisa mengisolasinya atau apa. Sudah Anda membahasnya, menurut saya ya fokusnya ke situ saja. Memaparkan hasil yang sudah ditemukan orang terkait jamur apa saja yang sudah apa namanya diidentifikasi untuk menghasilkan warna yang potensinya bisa digunakan untuk menggantikan tekstil gitu. Jadi itu saran saya, Dek. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Itu ya. Jadi fokus saja ya, Anda fokus, jangan kemana-mana ininya. Jadi Anda fokus itu mencari informasi. Kecuali kalau memang fokus Anda mau isolasi gitu ya, mengisolasi identifikasi jamur-jamur untuk digunakan sebagai apa namanya, pengganti ini, jamur yang menghasilkan warna untuk menggantikan tekstil. Tapi fokusnya beda. Nah, jadi Anda lebih ke hulu sekarang kalau mau memang fokusnya adalah mengisolasi dan mengidentifikasi ya. Dan terus memilih substratnya dan sebagainya, memilih substrat apa tadi, mangga dan seterusnya lah. Itu beda ininya, sudah topik tersendiri ya. Monggo Anda mau pilih yang mana, tapi kalau menurut saya yang pertama tadi sudah cukup baik ya, Anda arahnya ke sana. Itu ya, saya kira itu yang bisa saya eee, masukan yang bisa saya berikan ke kelompok Anda ya, terkait paparan Anda ini. Iya, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Enggak, mungkin dari kelompok kami sudah. Sudah cukup, I see, oke. Ya, silakan, kelompok lain, untuk memaparkan progresnya. Kalau ada yang ganti topik, ya nggak apa-apa, apa namanya, memang progres itu seperti itu ya. Jadi kita bukan ini kembalikan nol ya, tidak, tapi karena, apa namanya, memang kadang interest orang itu berubah atau, resources-nya kurang atau apa, alasannya kan banyak ya. Ada itu nggak apa-apa berubah. Tapi nanti kalau berubahnya di akhir ya itu agak repot nanti ya. Jangan berubahnya di akhir ya. Mending kalau mau berubah di awal-awal gini. Ayo silakan kelompok yang lain. Ya saya tunggu ya.
Ya. Apa udah terlihat jelas untuk posternya? Oke. Jadi ini Pak progresan kita udah buat posternya. Dibesarkan tolong, besarin biar Jadi kira-kira seperti ini gambaran posternya langsung. Jadi nanti bakal ada pertanyaan tentang apa itu teknik sequencing, terus jawabannya, terus ada perbandingan, kira-kira ada tabel. Jadi ada perbandingan dari metodenya, nanti kira-kira bentuknya seperti tabel, jadi kayak membandingkan habis itu kelebihan dan kekurangan dari metode yang dipakai sama nanti metode penjelasannya di sini. Kira-kira seperti itu. Oke, kemarin sudah coba ditelusuri ya, apa namanya, beberapa teknologi yang tersedia saat ini. Oke, ya enggak apa-apa. Ini saya komentari dulu untuk layoutnya ya. Saya kira apa namanya, pembagiannya bisa, saya nggak tahu ini Anda memilih apa namanya, ukuran ini dasarnya apa, karena kadang-kadang itu dari apa namanya, ini agak agak apa, dari agak tinggi gitu ya. Jadi poster itu memang pilihannya banyak ya. Kalau dari segi space sepertinya akan lebih efektif kalau agak memanjang di ini. Jadi tidak tinggi ya. Yang pertama. Terus penggunaan ruang itu saya kira Anda bisa lebih efisienkan ya. Judul sepertinya subjudulnya itu terlalu besar ya. Untuk apa namanya? Untuk kontennya sendiri nanti jatahnya kurang ya. Kalau Anda menggunakan itu kan besar sekali kan, apa namanya, apa itu teknik sequencing misalnya, space yang tergunakan itu banyak sekali, terus perbandingan ini juga banyak sekali, sehingga Anda perlu menyeimbangkan antara konten dengan judul setiap subbabnya itu. Saya kira itu aja deh untuk masukannya. Jadi tolong dipertimbangkan lagi dimensi apa namanya posternya ya. Yang kedua penataan ruangnya itu antara judul, subjudul dan konten, sehingga konten itu bisa lebih kaya ya. Untuk data ya, saya nggak tahu nanti data yang mau ditampilkan apa, karena ini kan sebenarnya kita ada latihan reproduksi tabel dan reproduksi ini ya, data dek. Nah ini data yang nanti ditampilkan apa, yang gambar dek? Jadi kemungkinan kita juga nggak pakai yang data Giset soalnya terlalu makan tempat, mungkin bisa diganti dengan sequence dari SARS-CoV-nya itu sih Pak. Iya itu buat aku setuju. Jadi ya bisa, jadi gini misalnya ya, target yang di sequence itu apa, misalnya kan ada proteinnya kan ada banyak kan ya.
Nah, data itu bisa Anda gunakan reproduksi ya. Jadi data sequence misalnya Anda bisa di sana data primer, sequence primernya apa, targetnya apa. Targetnya misalnya protein A lah. Protein itu kan ada strukturnya, gambarnya. Ya, itu Anda ambil dari PDB kan pasti sudah banyak itu. Terus kemudian sequence-nya apa lah, data sequence itu bisa Anda berikan di sana. Ya, terus kemudian data misalnya ukurannya berapa dan seterusnya, sehingga apa namanya, kalau lebih ke bioinformatics ya agak susah ya nanti ininya. Atau konteksnya Anda sequencing SARS-CoV Indonesia misalnya ya. Jadi malah apa itu sequencing kayaknya nggak perlu disampaikan di sana ya. Sequence, jadi apa sebenarnya? Data di Indonesia itu seperti apa ininya? Saya nggak tahu target sequencingnya apa gitu ya, dan variasinya seperti apa misalnya kayak gitu. Ya, jadi ada banyak aspek yang bisa Anda gunakan untuk menampilkan data di sini ya. Jadi tidak terfokus, istilahnya apa, tidak Anda fokus hanya pada metode sequencingnya, malah agak istilahnya apa, dilebarkan gitu deh. Itu mungkin ya yang bisa dilakukan ya, sehingga ada data yang Anda reproduksi dan Anda olah untuk ditampilkan di sini. Itu ya. Ya, Dek. Apa namanya, lah ya itu kalau saya nggak tahu itu mungkin seluruh genomnya ya. Yang Anda tampilkan ya apa namanya, sequence. Jadi kalau bayangan saya misalnya Anda bisa alihkan ya fokusnya misalnya sequencing COVID di Indonesia kan gitu. Pasti ada dalam tanda kutip variasinya ya. Nah, variasinya itu pada protein apa misalnya, bedanya apa. Nah, itu gambaran apa yang bisa Anda paparkan di sini, misalnya gambar dari virusnya sendiri. Ya, kemudian dari virus itu misalnya spike proteinnya ya, itu yang di Indonesia berbeda misalnya. Nah, itu kan bisa dipaparkan di situ. Jadi Anda ada gambar virus, terus keterangan di situ, misalnya diberi apa, tanda-tanda ya, misalnya spike protein atau bagian-bagian yang lain yang itu berbeda dari yang ada di negara lain misalnya, dan itu yang jadi highlight ya. Jadi data sequence itu yang Anda highlight misalnya tadi itu. Jadi misalnya spike proteinnya berbeda, Anda tampilkan struktur, Anda ambil dari PDB misalnya ya. Itu kan data dari paper orang itu. Nah, itu bisa Anda olah lagi, Anda ambil dari PDB, kemudian Anda tampilkan di sana, terus ditambahkan dengan sequence-nya gitu ya, yang dari Indonesia misalnya. Ada satu bahasa atau dua bahasa yang berbeda gitu ya. Kemudian yang dari sequence conserve dari luar negeri misalnya itu apa. Misalnya itu salah satu contoh, yaitu satu gambar, terus itu cukup kompleks ya data itu ya, sehingga itu juga bisa ditampilkan di sini gitu loh. Terus bagian lain apa misalnya, saya nggak tahu ya, misalnya reseptor protein yang berinteraksi dengan reseptor lain, saya nggak tahu ya.
itu ada mutasi misalnya, gitu. Heeh. Iya, heeh. Hmm. Ya boleh aja. Jadi Anda misalnya ya gunakan data yang ada di Indonesia itu ya, misalnya eh, dalam bentuk bar graph seperti ini ya boleh. Jadi meng-highlight perbedaannya itu di domain apa saja misalnya. Terus kalau Anda bisa telusuri lagi lebih bagus lagi kan itu domain itu di apa ada strukturnya kayak gitu ya. Terus ini misalnya gambar di bawah ini ya misalnya ya itu apa itu envelope-nya envelope gene region, nucleoprotein gene region misalnya itu saya nggak tahu itu menyandi protein apa itu ya, saya nggak ngikuti ini. Nah itu kalau ada PDB-nya misalnya Anda bisa tampilkan di sana di bawahnya gitu ya. Jadi masing-masing bagian itu ada gambar struktur proteinnya kan gitu juga bisa. Nah ini makanya tergantung dari tujuan poster Anda gitu ya. Saya kira kalau nanti metode itu nanti terlalu sempit nanti datanya malah kurang ya Anda ini ya membandingkan metode ya. Jadi Anda mungkin lebih baik membahas COVID yang ada di Indonesia misalnya seperti itu. Mungkin di redirect aja deh ininya pertanyaan posternya ya. Coba Anda kaji lagi ininya literaturnya ya. Mungkin lebih menarik yang dari Indonesia tadi Anda data apa saja yang tersedia gitu ya yang bisa saya tampilkan di poster yang itu membentuk sebuah cerita yang baik gitu ya yang datanya bisa Anda reproduksi gitu loh dan tidak terlalu kompleks artinya nanti kalau Anda kompleks sekali kalau Anda menganalisis sequence itu sudah melampaui target pembelajaran dari mata kuliah ini ya. Jadi tujuan kita di mata kuliah ini Anda bisa mereproduksi data yang sederhana ya, data gambar gitu kan, ada bar misalnya kayak gitu bisa dibikin ulang seperti itu. Nah, jadi kalau sampai Anda menganalisis sequence dan seterusnya itu sudah di luar skop mata kuliah ini gitu loh. Nah, sehingga ya itu tadi tolong Anda diskusikan lagi dengan teman-temannya sehingga tidak terlalu jauh ininya skopnya ya gitu ya. Uh, uh, itu kalau mengambil struktur dari PDB itu kan cukup sederhana sebenarnya ya. Jadi Anda ini sudah tahu kan itu strukturnya sudah ada. Anda kan sudah bisa juga jadi ke PDB ngambil gitu kan terus ditaruh di poster itu kan sudah sederhana gitu. Tapi kalau sudah sampai menganalisis sequence dan perbedaannya itu pada asam amino yang mana di protein itu dan seterusnya itu sudah kompleks ya. Kecuali kalau itu sudah ada di paper ya, di paper itu gambarnya ini Pak, di paper saya mau repro pakai PDB misalnya ya. Di paper itu sudah seperti ini, sudah kelihatan semuanya. Jadi Anda tidak perlu menganalisis lebih dalam lagi. Karena Anda mengikuti paper itu, di paper ini sudah ada Pak. Jadi ini gambar ini yang mau saya reproduksi misalnya. Oh, ini PDB nomor sekian, Anda ke sana. Oh, ini Anda ambil terus kemudian Anda highlight sendiri dan seterusnya. Nah, itu beda gitu deh. Kalau Anda sampai menganalisis dalam kayak gitu ya, ya sudah di luar skopnya ini ya gitu ya.
Loh, protein data bank, Dek. Iya, enggak. Harusnya diajari tuh di PDB di bioinformatika. Oh, nah. Enggak, saya mau tanya, kamu PDB diajari nggak di bioinformatika? Ya, beda di Uniprot, itu database lain ya. Jadi PDB itu protein data bank yang menyimpan apa namanya struktur protein ya. Dan Anda bisa download file dari sana untuk dipresentasikan ya. Kalau angkatan kemarin saya ajari itu ngambil gambar dari PDB terus sedikit direpro gitu ya, nggak terlalu kompleks sih ininya karena nggak cukup waktunya ya. Itu ya, Dek ya. Nah, sama-sama. Silakan yang lain. Pak, dari kelompok kami izin share screen. Ya. Baik, apakah sudah terlihat, Pak? Ya, agak dibesarin ya. Oh iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memaparkan hasil progresan dari tugas seminar bioteknologi. Anggota kami ada Zakwan, Sandi, Ririn, dan Bella. Untuk hasil diskusinya, pertama, telah menentukan pertanyaan yang lebih utama dan relevan, yaitu yang pertama adalah bagaimana efektivitas nanobiopestisida dalam memberikan perlindungan tanaman dari serangan hama, bakteri atau virus dibandingkan dengan pestisida. Kemudian yang kedua adalah pengaruh penggunaan nanobiopestisida dan pestisida terhadap mineral di dalam tanah. Baiklah, selanjutnya kami telah membuat chart atau grafik yang lebih efektif dari data yang sudah ada. Nah, yang pertama ada data yang pertama itu tentang perbandingan efek dari setiap produk baik pestisida maupun biopestisida terhadap kadar karbon yang dalam mikroba tanah, baik bakteri dan fungi dalam satu grafik. Sebelumnya itu langsung aja ya supaya cepat ya. Sebelum itu ada dua grafik dan dibesarin. Lagi kanan kiri ya. Nah, sebelumnya itu ada dua grafik. Gini Dek, ya langsung aja saya ngasih ininya. Ini sama persen C-nya ya? Iya, persen. C itu apa? Karbon? Karbonnya. Apa? Itu keterangan bawahnya apa? Coba saya lihat dulu. Aduh, galak mana? Nah, wes cukup. Jadi yang kiri itu pestisida, yang kanan itu biopestisida. Oke, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tentang pengaruh penambahan jenis produk pestisida gitu Pak terhadap kadar karbon dalam tanah. Artinya apa? Kalau karbonnya semakin banyak apa artinya? Dan semakin sedikit? Kalau yang saya baca itu kalau karbon itu bagi tanaman berfungsi untuk kayak mineral pembentuk tanaman gitu Pak. Jadi semakin banyak karbon yang ada di dalam tanaman maka semakin bagus gitu Pak. Benar. Nah itu saya nggak tahu itu Victor itu apa? Malation itu apa? Tafkur itu apa? Minum Jawa Victor itu kayak produk pestisida gitu Pak namanya. Oh itu jenis pestisida. Yeah. Terus yang kanan itu jenis biopestisida. Biopestisida. Jadi kalau dikasih Bacillus itu nanti pengaruhnya terhadap sumber karbon di persentase karbon di tanah itu gitu ta? Iya Pak. Jadi ini saya nggak ngerti apa namanya konteksnya ya, saya agak susah membacanya.
Saya harus baca papernya. Tapi kalau dari segi gambar deh ya, jadi gambar itu gambar ini bisa Anda bikin gambar apa namanya, compound figure ya namanya ya. Jadi compound figure itu digabung ya. Jadi Anda nggak perlu naruh persen C 2 kali di sana sini ya. Terus hijau-hijaunya itu apa namanya itu dihilangkan ya. Kemudian sumbu X-nya itu sejajar ya, sumbu X-nya itu sejajar. Terus skala Y-nya itu sama dengan kiri dan kanan. Sehingga yang sebelah kanan itu harusnya sampai 3,5 itu sumbu Y-nya bisa dihilangkan yang sebelah kanan itu. Mengikuti yang sebelah kiri angka-angkanya itu sama ya. Jadi apa namanya? Anda punya dua bar graf yang berdekatan satu sama kiri dan kanan dan itu menunjukkan persen C dalam skala yang sama ya, sehingga nanti bar graf yang sebelah kanan itu akan sedikit turun itu karena menyesuaikan dengan skala yang sebelah kiri, jadi sampai 3,5 itu ya. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa membandingkan ya. Kalau seperti ini itu satunya skala 1,6, satunya 3,5 itu kita nggak bisa membandingkan ya. Paham ya, Dek, ya. Jadi kalau fungsinya itu membandingkan, Anda bisa taruh di kiri dan kanan itu sejajar ya, tingginya sama dan seterusnya. Terus kalau data ini itu ada pengulangan, error barnya harusnya bisa diberikan di atasnya gitu ya. Itu saran saya juga Anda beri angka ya, Anda beri angka di atas bar itu masing-masing nilainya berapa. Kalau ada data dari mana jurnalnya itu diberikan saja di sana. Baik, Pak. Itu ya. Nah, itu saran saya untuk gambar ini. Nanti untuk konteksnya bisa Anda perbaiki ya. Saya nggak ngerti ini apa namanya cara bacanya ya. Itu sehingga apa namanya sebisa mungkin yang mudah itu apa senengnya orang itu nggak terlalu banyak tanya gitu loh. Itu kan tadi pertanyaan saya, kalau istilahnya apa? Kalau ini tinggi itu artinya baik apa buruk gitu aja. Jadi orang awam itu langsung ngerti gitu deh. Baik, Pak. Sebenarnya kami sudah membuat remake-nya itu, Pak. Sandi, tolong kan di seperti ini, Pak, untuk remake datanya. Oke. Nano biopestisida itu yang good. Loh, kok jadinya kok cuma 1,8 deh? Kalau di atas kan sampai 3, itu. Yang tadi itu, Pak, yang 3, itu di jurnalnya itu tanpa pemberian pestisida gitu, Pak. Jadi saya kurang ngerti, kurang paham gitu. Soalnya perbandingan tanpa menggunakan pestisida sama tanpa menggunakan biopestisida itu kadar karbonnya berbeda gitu, Pak. Gimana? Tolong kan ke atasnya. Ini Pak, yang blank with soil itu kan tanpa, kalau pemahaman saya tanpa nambahan pestisida gitu. Kalau yang kiri, oke. Jadi Anda bingung. I see. Jadi yang blank with soil itu nggak saya tambahin. Jadi gini deh caranya. Anda mengubahnya ini persen relatif terhadap blank with soil. Paham maksud saya? Bagaimana, Pak? Jadi itu loh, Victor itu 0, berapa per 3, berapa kali persen. Jadi dia maksud saya dia relatif terhadap itu. Terus yang sebelah kanan juga sama, polikon plus itu relatif terhadap 0,4 blank itu, sehingga dari situ kelihatan bahwa penambahan biopestisida itu meningkatkan kadar karbon yang ada di dalam tanah. Kemudian sedangkan satunya ya, efek pestisida itu menurunkan kadar karbon di dalam tanah.
Nah, kalau seperti ini saya sudah jelas sekarang. Tadinya saya nggak jelas. Paham maksud saya, Dek? Pak. Jadi Anda bisa menampilkan data itu sebagai persen ini relatif terhadap kontrol. Ya. Baik, Pak. Jadi nanti diubah lagi itu. Jadi bagus itu tadi sudah bagus ya, kamu reproduksinya seperti itu. Cuma nanti diubah sebagai itu persen terhadap kontrol. Kalau itu kita tidak mengubah data, kita menyatakan dalam bentuk yang lain ya. Itu ya. Oke, teruskan, Dek. Sudah bagus ya. Saya senang ininya Anda pilihan warnanya sudah kontras gitu ya. Oke, ini langsung aja. Berikutnya, ini kan awalnya kan dari 2 grafik. Nah, kemudian mungkin bisa ke bawahnya lagi, San. Nah, ini sesudah kami remake, Pak. Jadi, kan di grafik sebelumnya itu sudah terdapat angkanya. Nah, dari angka situ kami jadikan sebagai data mentahnya. Kemudian di setiap perlakuan itu kami cari rata-ratanya. Jadi dari perlakuan 1 kita rata-rata. Dari bulan Mei hingga Oktober itu. Nah, itu sampai perlakuan 6, kami cari rata-ratanya. Kemudian rata-rata dari perlakuan 1 di wilayah Pandeglang itu kita bandingkan dengan rata-rata perlakuan pertama yang ada di Manukau, seperti itu, Pak. Itu daerah berarti ya? Iya, nama daerah, Pak. Jadi sampelnya datanya diambil dari daerah Pandeglang sama Manukau untuk perbandingan seperti itu. Perlakuan itu apa, Dek? Jadi untuk perlakuan pertama itu pemberian nanobiopestisida dengan konsentrasi 0,5%. Sedangkan perlakuan kedua itu nanobiopestisidanya 1%. Perlakuan ketiga itu nanobiopestisidanya 1,5%. Perlakuan 4 nanobiopestisidanya sebesar 2% untuk konsentrasinya. Nah, sedangkan perlakuan kelima ini menggunakan insektisida. Jadi biopestisida konvensional begitu, Pak. Itu konsentrasinya 0,2%, sedangkan perlakuan 6 itu tanpa perlakuan. Jadi tanpa nanobiopestisida dan itu insektisida. Seperti itu. Oke, supaya konsisten, yang pertama ya, warna yang Anda gunakan untuk biopestisida dengan tabelnya teman Anda tadi, Zakwan atau siapa yang atas tadi, itu harus sama. Warnanya ya, pilihan warna. Kemudian yang kedua, menurut saya itu sebaiknya Anda coba Anda ini eksperimentasi ya, Anda bandingkan terhadap kontrol ya, relatif terhadap kontrol ya. Kalau di sini kan makanya saya nggak tahu ini, kalau saya, ini kan Anda membandingkan antara Pandeglang dan Manukau ya, warna yang berbeda. Lebih baik itu menggunakan warna biopestisida terhadap, jadi pestisida itu yang warna apa, biopestisida itu warna apa gitu. Sehingga dari konteksnya masih tetap sama, kita membandingkan perlakuan biopestisida dan insektisida gitu tadi. Oh iya, Pak. Berarti untuk warna itu menggait kita, menggait audiens ya. Jangan berubah, ini konteksnya berubah, ini Anda membandingkan daerah. Anda nggak mau membandingkan daerah, yang Anda mau bandingkan itu antara biopestisida sama pestisida gitu, pestisida kimia itu yang mau Anda bandingkan, sehingga warnanya harus tetap sama dengan yang di atas nanti. Dan itu coba nanti Anda main-main ya, relatif terhadap kontrol misalnya seperti itu bagaimana? Gitu ya, Dek ya. Oh iya, Pak. Jadi izin bertanya, Pak. Berarti untuk remake-nya itu bisa optionnya berarti bisa pilih salah satu wilayah atau mungkin bisa dari perlakuan 1 di Pandeglang sama perlakuan 1 di Manukau itu bisa digabung gitu, Kak, Pak? Ya bisa saja. Anda misalnya bikin 2 daerah ya. Iya. Dan itu konsisten misalnya hasilnya seperti itu. Kalau ini rata-rata ya harus ada error barnya ditampilkan juga di situ. Iya, Pak.
Jadi Anda misalnya Anda pisahkan antara Pandeglang itu nanti grafik satu grafik sendiri, Manopo satu grafik sendiri misalnya seperti itu. Oh iya, iya Pak. Bandingkan antara biopestisida dan pestisida misalnya relatif terhadap kontrol itu bagaimana hasilnya. Iya baik Pak. Coba aja nanti di eksperimen ya, dicoba-coba gitu ya. Sehingga Iya, Pak. Pembaca itu langsung ini nyambung ya dari gambar yang satu tadi Anda membandingkan dua hal, yang ini juga Anda membandingkan dua hal yang sama gitu ya. Itu namanya konsistensi data ya. Monggo dilanjutkan. Iya, Pak. Yang untuk data ketiga sebenarnya sama saja, tapi ini terkait persentase intensitas terhadap serangan kutu. Jadi kalau yang sebelumnya kan terkait intensitas mosaik virus, kalau yang data ini terkait intensitas serangan kutu. Ya mungkin bisa lanjut lagi, San. Sama ya komentarnya ya. Iya, sama Pak. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ririn. Selanjutnya yang nomor 3 itu kami telah menyusun konten poster, yaitu terdiri dari abstrak, metode, serta hasil dan pembahasan. Dan itu kemungkinan masih terdapat perubahan isi. Bisa minta tolong ke bawah, San. Ini untuk abstraknya. Jadi rata yang baik. Nah, jadi ini untuk abstraknya memang terlalu panjang, jadi nanti mungkin untuk dimasukkan ke poster kami efektifkan kembali begitu. Ya, agak itu tantangannya di poster. Anda menampilkan ini dalam bentuk yang lebih simpel tantangannya. Iya, Pak. Oke, terus? Kemudian next. Nah, jadi tujuan dari penelitian ataupun apa sih yang mau kita bahas di dalam poster itu? Itu untuk mengetahui efektivitas nanobiopestisida dalam memberikan perlindungan bagi tanaman dibandingkan dengan pestisida konvensional. Lanjut. Nah, untuk metodologinya itu kami sudah membuat diagram alir, dan ini dari jurnalnya itu membuat nanobiopestisida dengan bahan dasar minyak serai. Kemudian nah itu bisa tadi ya, metode itu kan sebenarnya bisa disederhanakan ya. Kecuali memang Anda posternya itu tentang metode ya, fokusnya metode gitu ya. Kalau bisa disederhanakan, metode itu disederhanakan, langkah-langkahnya sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan space dia ya. Oh iya, baik Pak. Terus Anda pertimbangkan juga nanti ini kan dilanjutkan dengan presentasi kan, nanti presentasi Anda kalau membuat dalam bentuk ke bawah kayak gitu terlalu panjang, tidak cocok untuk PPT ya, slide PPT. Oh iya, baik Pak. Sehingga ini kan ada kelanjutannya dengan presentasi nanti dengan Pak Kholis ya, nanti Anda diajari teknik presentasi yang efektif, kemudian tata caranya dan seterusnya ya. Sehingga pekerjaan Anda untuk poster ini bisa langsung ditranslasikan dengan ke PPT seperti itu. Harapannya kan gitu. Iya, baik Pak. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Jadi tadi kan ada 3 grafik. Untuk yang sudah kami tulis itu masih 2 grafik, yaitu grafik dari intensitas penyakit mosaik dan juga grafik intensitas serangan kutu. Ya. Ini penjelasannya yang tadi kan ini? Iya Pak, betul. Nah, untuk itu beberapa daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Untuk ini
Ya saya nggak tahu mau kamu tampilkan enggak itu struktur kimia, kalau memang nggak relevan nggak usah ditampilkan gitu loh Dek. Yang struktur kimia pestisidanya ya. Kalau memang Anda fokusnya misalnya menampilkan data-data apa pestisida versus biopestisida misalnya itu ya. Cukup nama komersialnya atau ingredientnya monggo diserah. Sehingga nggak terlalu penuh gitu loh, nanti ditambah struktur kimia di masing-masing atau grafik tadi kan ya agak lucu juga ya. Kecuali memang Anda membahas itu mekanisme misalnya ya, ini terus ini itu berinteraksi dengan apa gitu ya, sehingga menghambat apa misalnya ya. Kan fokusnya beda ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Gitu ya, oke yuk sama-sama. Nah, monggo kalau ada pertanyaan atau dilanjutkan kelompok lain silakan. Saya tunggu ya. Pak Tunjung, saya izin bertanya. Ya. Untuk kira-kira untuk apa ukuran kertas yang digunakan untuk poster itu apakah ada batasannya Pak? Maksudnya kayak kriterianya gitu Pak? Anda apa namanya pakai yang umum saja digunakan. Anda Google saja apa namanya standar poster misalnya. Tiap event itu beda-beda ya. Iya. Kalau di sini kan bebas ya karena kita secara elektronik ya. Jadi monggo Anda eksplorasi mau ukuran A berapa, kalau poster besar itu A0 ya biasanya ya. Ya boleh kalau mau ya. Iya Caranya Pak. PPT dulu saya Anda sekarang sudah lebih canggih ya. Saya dulu adanya PPT waktu saya sekolah dulu ya. Saya pakainya PPT. Terus saya ukur PPT-nya itu diganti ukurannya dengan ukuran poster yang A0 itu. Terus kita bagi misalnya bagi 4, bagi 6 gitu ya ininya. Terus kita susun introduction di sini, metode di sini dan seterusnya. Monggo aja adik-adik mau pakai dimensi yang apa, karena ini elektronik ya, Anda bebas ya. Mau agak tinggi boleh, mau melebar boleh gitu. Jadi punyanya siapa tadi yang agak tinggi itu ya. Monggo ya. Iya Pak Tunjung. Baik, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Tunjung, izin berkonsultasi. Monggo. Mbak Kiki minta tolong. Silakan Dek Diki. Ya, sebentar Pak, saya kendala di share screen. Sebentar, minta tolong ke anggota saya. Oke ya.
Jadi ini kerangka dari kami. Jadi kami topiknya mengenai pengaruh senyawa indol 3-karbinol terhadap sel kanker. Nah, mungkin bisa dibesarkan Mbak 50% ya. Nah, ini dari kerangkanya dari atasnya rencana abstrak dan metodenya kami gunakan pakai Word kata-kata, terus tujuannya kami kasih kayak gambar aja biar untuk meringkas ininya, terus ke bawah lagi Mbak. Itu tujuannya, langsung aja deh, tolong dibesarin. Oh, itu tujuannya. Panel yang kiri bisa dihilangkan nggak itu? Oh ya. Yang kiri di close, nah terus Anda tolong dibesarin. Sekalian langsung aja, nah tolong dibesarin, terus kita bawah. Dibesarin dek, dikecilin, dibesarin itu biar saya bisa baca gitu loh. Atas tujuan, saya mau lihat tujuan. Nah ini ya, itu dibesarin mohon lagi. maaf itu belum direproduksi Pak, jadi kami masih apa saya mau lihat baca. I want to read. Iya. Nah, geser. Nah jadi tujuan pemberiannya tuh menurunkan radikal, terus anti-inflamasi, terus buat yang penting buat senyawa kanker, bisa kanker payudara, kanker kulit, dan lain-lain. Oke, this is too complicated ya. Tantangan Anda itu menyederhanakan gambar ini. Ini sebaiknya kayaknya di introduction ya. Oh iya Pak. Dan itu kan singkat ya, tujuan dari paper ini adalah atau poster ini adalah untuk menjawab pertanyaan 1, 2, 3 misalnya. Atau 1, 2 misalnya ya. Jadi tujuan itu tidak perlu banyak tempat sebenarnya. Jadi Anda paparkan tujuan itu dalam bentuk kalimat aktif ya, atau boleh seperti seperti ini rumusan masalah boleh ya tujuannya adalah menjawab pertanyaan 1, 2, 3 misalnya, atau kalimat aktif misalnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bla bla bla, untuk menguji untuk apa, terserah lah. Jadi itu cukup pendek dan nggak perlu banyak tempat. Nah ini kalau mau ditampilkan misalnya itu di pendahuluan ini sebagai konteksnya kan, misalnya indol itu untuk Anda misalnya mekanisme kanker ya, Anda tolong apa itu tadi, cancer is so complicated ya. Jadi kalau bisa Anda reduce kompleksitasnya itu misalnya ya, dari yang bertahap-tahap menjadi 2 tahap saja, misalnya dari A ke B itu sudah sel kanker ya. Terus ada panah misalnya ya, indol itu memutus panah ini gitu loh. Sehingga jadi kalau memang sih kita itu pinginnya sedetail mungkin, tapi Anda harus tahu juga orang bukan dari bidang itu juga akan pusing lihatnya gitu ya. Sehingga memang kita perlu sekali untuk menyederhanakan pesan. Ya, baik Pak. Nah, gitu ya. Saya kira itu bisa kategorikan ya, misalnya program self death atau gini misalnya tidak ya, misalnya Anda baca punyanya Hanahan, tahu nggak The Hallmarks of Cancer? Oh belum Pak, belum. Kalau Anda mau, Hanahan itu review tahun 2000 berapa? 10 sama berapa itu loh. Jadi ya itu istilahnya dia menggunakan istilah hallmarks of cancer ya. Jadi hallmarks of cancer itu digunakan sebagai acuan ya oleh peneliti di seluruh dunia untuk yang penelitian tentang cancer. Papernya itu menjadi rujukan utama, itu dirujuk oleh puluhan ribu citasinya deh. Jadi itu adalah artikel kunci di cancer karena dia bisa menyederhanakan kompleksitas kanker itu dalam ya itu tadi the 10 hallmarks of cancer 10 ya. Terus tambah lagi atau enggak, saya agak lupa ya, 2000 berapa 16 atau 14 atau apa itu ya. Dia mempublikasikan kelanjutannya dari itu, konsep itu.
Sehingga kalau Anda bisa, yaitu salah satu contoh ya penyederhanaan itu, terus indol itu di mananya gitu loh fungsinya. Karena kalau semua orang di bidang kanker itu nanti rujukannya ya itu Hanahan itu hallmarksnya itu senyawa saya itu fungsinya di 1, 2, 3 misalnya hallmark 1, 2, 3 atau di bagian nomor 1 tapi bagian yang ini gitu loh. Baik, Pak. Itu saran saya ya. Terus apa sih mau ditampilkan ini? Indol itu dari mana saja gitu? Saya agak lupa ini kamu kemarin. Jadi kami menampilkan kayak perbedaan konsentrasinya juga sama tingkat ekspresinya terhadap senyawa kanker gitu, Pak. Oke, apa kankernya apa itu harus jelas nanti ya. Kanker kulit sama tumor ada 2. Jadi kita elaborasi. Oke, jadi untuk sel kanker kulit sama Mungkin bisa agak ke bawah Mbak Diki. Ini ada beberapa gambar yang kami tampilkan tapi belum kami reproduksi. Jadi yang biru itu gambar mengenai konsentrasinya, bagaimana si sel senyawa indol itu menginduksi si sel tumor. Terus yang ini tuh yang lingkaran-lingkaran ini mekanismenya masuknya senyawa indol ke dalam sel gitu. Oke, ini mau direpro ya, nggak apa-apa. Nanti Anda repro pakai bagian Anda sendiri gitu ya. Itu gambaran sel gitu tadi atau nukleus itu nukleus atau sel itu? Nukleus. Iya nukleus. Jadi bulat itu nukleus. Iya nukleus. Oke, ya yang luarnya sitosol ya. I see. Terus bisa digeser lagi Mbak ke bawah. Nah, terus ini yang di bawahnya kami tampilkan beberapa data lagi, tapi belum dikasih keterangan sama reproduksi. Jadi yang sebelah kiri itu tingkat ekspresinya, terus yang tengahnya itu tingkat ekspresi dari untuk menginduksinya sel tumor. Jadi tingkatnya bagaimana, seberapa parahnya gitu, volume dari tumornya itu. Isi. Oke, nanti itu direpro semua. Oke, good. Ya. Terus yang sebelah kanannya yaitu contoh dari jurnal ini, beberapa tumor sama kanker gitu. Itu nanti repronya Anda tahu angka-angkanya enggak itu? Yang grafik itu? Nah, yang itu kami masih stuck kok, masih bingung kan. Mungkin ada saran dari Bapak atau bagaimana? Oke. Kalau agak susah ya ini ya. Kita enggak tahu pasti ya. Jadi enggak apa-apa Anda mereprograf sumbu Y sama X-nya misalnya kayak gitu ya. Data yang di tengah itu tetap 1, terus panel legendanya Ivory C dan seterusnya itu Anda ganti dengan tulisan Anda sendiri. Tapi kalau barnya ya itu, kalau bar itu bisa diganti kan kotak segitiga bulat itu kan Anda bisa bikin sendiri itu di mana? Ya di X. Jadi yang tetap yang tengah itu aja Dek. Anda sebisa mungkin terus misalnya butuh dibesarkan itu ya enggak apa-apa Anda ya memang bagian dari ini latihan ya kayak gitu ya. Latihan, kita tidak ingin mengubah data kan gitu. Kita hanya mereproduksi dan nanti semuanya harus ditulis dengan jelas itu sumbernya dari mana dan seterusnya ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mungkin sekian dulu dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, nanti data-data itu harus jelas data mana dari paper mana itu harus jelas ya. Oh, ya Pak, baik. Saya izin share screen Pak. Yuk. Oke, ini mungkin bisa dipersilakan buat presentasi. Baiklah, progresan pada
minggu ini sebenarnya berbeda dari minggu kemarin karena pada minggu kemarin topik kami yaitu pengaruh hormon IGF terhadap obesitas. Lalu karena jurnal yang kami temukan, jurnal yang kami cari sepertinya datanya cukup sulit, jadi kami berganti topik menjadi ekstraksi essential oil dari kulit jeruk menggunakan berbagai metode serta pengaruh pelarut, waktu, dan temperatur terhadap yield yang dihasilkan. Background dari topik kali ini yaitu essential oil merupakan minyak alami yang dapat diekstrak dari berbagai tanaman. Lalu essential oil ini biasanya dimanfaatkan untuk aromaterapi karena bermanfaat bagi kesehatan. Essential oil digunakan pada penerapan industri yaitu pada deterjen, sabun, kosmetik, pharmaceutical, parfum, dan produk pangan. Umumnya dapat diekstrak dari bagian tanaman seperti akar, batang, biji, dan buah. Salah satu buah yang dapat menghasilkan essential oil yaitu buah jeruk. Peningkatan konsumsi buah jeruk dapat meningkatkan limbah yang dihasilkan seperti kulit. Itu sekitar 50-60% pengolahan buah menghasilkan limbah kulit jeruk yang mana akan menghasilkan permasalahan bagi lingkungan. Untuk mengantisipasi masalah lingkungan tersebut, salah satu alternatif pengolahannya yaitu dimanfaatkan sebagai bahan pembuat essential oil. Dalam pembuatan essential oil tentunya diperlukan teknologi produksi untuk menghasilkan rendemen dan kualitas yang baik. Metode yang kami bahas pada jurnal kali ini yaitu yang pertama adalah hydrodistillation, lalu yang kedua solvent extraction, lalu steam distillation. Setelah itu pengaruh yang kami amati untuk menentukan metode yang terbaik yaitu adanya jenis pelarut, waktu ekstraksi, temperatur, dan pH. Baik, jadi ini hasil dari jurnal yang kita pakai, yaitu yang pertama itu ada dari hydrodistillation. Nah, yang pertama ada efek dari temperatur. Nah, di sini di jurnalnya itu menggunakan temperatur 90 dan 100. Nah, di sini didapatkan temperatur terbaik itu yaitu 100 derajat Celcius dengan yieldnya itu 3%. Kemudian efek dari waktu ekstraksinya itu di sini menggunakan dari rentang 30 menit sampai 180 menit, di mana waktu yang terbaiknya yaitu selama 180 menit. Nah, kemudian menggunakan ini grafik yang 90 derajat Celcius dengan metode water distillation, dan ini merupakan metode dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian metode selanjutnya itu solvent extraction. Nah, di sini ini merupakan tabel hasil dari solvent extraction, di mana metode ekstraksi dengan larut terbaiknya itu menggunakan N-heksana dengan temperatur yang digunakan di sini yaitu 60 dan 80 dan waktunya sama-sama 180 menit. Kemudian metode yang ketiga ada steam extraction dengan suhu yang dipakai yaitu 100 derajat Celcius dan waktunya juga 180 dan waktu yang dipakainya itu 200 menit di sini. Mungkin itu progresan buat hari ini, Pak, dengan ganti judul topik. Oke, ini data yang lain ada nggak? Ada, Pak. Jadi di jurnalnya itu juga membahas analisis fisik dan kimianya, Pak. Cuman itu kita sempat ragu buat masukin yang analisis fisik dan kimia itu dimasukin juga atau enggak gitu, Pak. Ini yang grafik ini bikinan sendiri atau ini dari jurnalnya, Pak, masih dari jurnal, belum direproduksi. Nggak ada data angkanya yang grafik itu ya, seperti kelompok tadi ya? Iya, Pak, belum. Jadi itu masih pure dari jurnalnya, Pak. Ya, repronya ya terpaksanya kayak tadi itu deh, kalau nggak ada, kita nggak punya angkanya agak susah ya. Jadi sumbu XY-nya aja yang bisa sama labelnya itu apa diperbaiki ya. Terus tabel itu atas sama bawah tadi apa bedanya itu?
Yang tabel Efek 1 sama tabel waktu itu efek temperatur. Oke. Terus ya nanti bisa Anda repro ya. Sebenarnya sebentar solvent. Yang bawah itu solventnya apa, Dek? Air ya, sama ya? Yang ini yang pakai metode water distillation yang solvent itu baru menggunakan ini Pak, heksana, metanol sama petroleum ether Pak. Ya apa sih ceritanya, saya kok bingung ini. Dia di atas pakai air, terus di sini pakai. Jadi ya di sini tuh kita membandingkan 3 metode buat ekstraksi Pak. Yang pertama itu water distillation, yang kedua tuh memakai solvent extraction gitu Pak, dan yang ketiga pakai steam tadi Pak. Wah, 3 metode yang berbeda gitu ya. 3 metode yang berbeda gitu Pak. Nah itu bisa nggak dibikin di repro menjadi grafik ya Kak, kalau mau membandingkan itu? Apa yieldnya atau saya nggak tahu ininya. Itu maksudnya apa? Weight pit apa pills apa? Mungkin berat dari ini yang digunakan Pak, kayak kulit apa kulit. Terus yang atas tadi ada enggak? Yang atas tadi keterangannya itu. Tabel-tabelnya itu. Di sini tidak ada Pak. Mereka pakai sama enggak itunya? Ini di satu jurnal yang sama Pak, yang ini. Oke, jelas ya. Ini tugas Anda menjelaskan itu, sehingga misalnya memang membandingkan 3 ya gitu ya. Nah, Anda baca detail apa eksperimennya di bagian metode mereka. Jadi misalnya pakai 50 gram apa itu tadi? Kulit jeruk ya. Terus yield apa persen yield ya, ini value-nya harus sama ya. Persen yield yang terekstrak. Ya bener, yield itu apa? Yield apa sih Bu? Iya Pak, persen yield-nya Pak. Nah ya apa itu yield itu? Hasil dari ekstraksinya Pak. Itu yang terekstrak menggunakan metode 1 berapa, metode 2 berapa, metode 3 berapa. Nah itu bisa Anda reproduksi menjadi grafik sebenarnya, sehingga akan kelihatan sana. Kalau itu semuanya sama ya, 50 gram misalnya asalnya. Dan metode 1 itu nanti Anda metodenya, ya kalau ini karena ini metode ya, Anda bisa tampilkan di bagian metode itu 3 metode yang berbeda, caranya bagaimana. Seperti itu. Terus di hasilnya dan pembahasan nanti itu tadi yieldnya dalam bentuk grafik dari 3 metode itu seperti apa. Kan gitu toh? Iya Pak. Betul toh? Iya Pak. Sehingga misalnya ini kan agak apa bisa ini kan bagian optimasi istilahnya. Optimasi yang pertama apa yang pakai air tuh, ini airnya sekian derajat, ini kan ya sudah Anda pakai aja yang apa namanya, ini kan dia istilahnya tabel 1 enggak perlu Anda tampilkan, Anda enggak perlu repro. Kan dari tabel 1 itu lo masuk ke tabel 2 kan, oh tahu 100 derajat misalnya. Dasarnya 100 derajat, terus sekarang lama waktu ya. Oh ternyata lama waktunya semakin lama semakin baik gitu toh. Ya mesti ayo. Iya, semakin langsung aja dipakai yang 100 metodenya, sehingga langsung saja kamu di dalam poster itu kamu bilang yang metode air tadi menggunakan 180 derajat 180 menit ya, 100 derajat yieldnya ya itu tadi langsung dalam bar graph yield metode 1. Terus metode 2 itu apa gitu, terus metode 3 apa, yieldnya berapa, sehingga Anda punya data grafik yang mengkomparasi antara 3 metode yang berbeda gitu ya. Terus data yang lain saya nggak tahu mau data apa yang mau Anda tampilkan gitu kan, karena Pak poster itu kan juga datanya cuma 1 gitu. Ya, nanti mungkin kami cari lagi Pak datanya. Ya gitu ya, jadi itu saran saya tadi supaya lebih jelas paper ini ditampilkan dengan data yang lebih sederhana gitu ya.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok. Oke, makasih Dek. Silakan yang lain. Ya, monggo. Kita punya 10 menit lagi. Nggak ada, tah? Minggu depan aja. Bisa apa? Kita punya 8 menit lagi. Barangkali ada kelompok yang mau presentasi untuk minta masukannya, monggo. Ya, kalau tidak ada ya 5 kelompok yang belum, minggu depan persilakan untuk presentasi awal ya, sehingga diskusi duluan. Itu tah? Oke. Oke. Nah, saya manut aja ya. Ini kan I'm just helping you. Terima kasih atas ini atensinya. Kita ketemu lagi minggu depan kelompok
5 kelompok yang belum presentasi minggu ini tolong disiapkan progresnya yang di minggu ke berapa? Minggu keempat ya? Baru jalan ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas atensinya. Sekali lagi jaga kesehatan ya, adik-adik, jangan sampai sakit. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kunjung.